Kasus kematian dokter, baik di tingkat program pendidikan dokter spesialis atau PPDS maupun juga program intensif dokter Indonesia atau PIDI, kembali mencuat ke publik dan juga memicu kekhawatiran yang serius. Situasi ini pemirsa memperlihatkan adanya masalah akut terkait dengan dugaan beban kerja yang berlebihan, serta budaya perundungan. Dan untuk membahasnya pemirsa, kami sudah terhubung dengan TW Telogo Wismo selaku Sekjen Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Selamat malam dokter. Selamat malam, Mbak Anissa. Baik, terima kasih dok sudah meluangkan waktu di Berita Satu Malam. Dok, kalau kita melihat beberapa kasus begitu ya yang terjadi belakangan, terutama adalah kematian dokter baik yang PPDS, kemudian juga PD, begitu ini disebutkan karena adanya beban kerja dok yang berlebihan, kelelahan kronis atau overwork begitu. Sebetulnya pandangan ini terkait dengan hal ini seperti apa? Apakah sudah ada pembahasan serius juga kah terkait hal ini? Baik, pertama-tama atas nama Pengurus Besar PPID, saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya sejawat muda kita. Dan ini merupakan duka bagi seluruh dunia kedokteran di Indonesia. Jadi harus kita bedakan kasusnya. Yang kita beritakan ini adalah seorang dokter yang sedang menjalani program internship. Bukan PPDS. Oke. Kalau PPDS adalah seorang dokter yang melakukan sekolah lagi untuk ke jenjang spesialis. Nah, kalau internship ini adalah seorang dokter yang baru lulus untuk mengikuti program pemahiran dan penyelarasan sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17. Di situ disebutkan sebagai mandatori semua dokter yang lulus untuk mengikuti program internship. Dan dari pertanyaan Mbak Nisa tadi, sebetulnya ini beberapa kali dokter internship meninggal. Kemudian awal tahun 2026 ini program internship ditunda dulu untuk perbaikan sistem, dan di mana PPID dilibatkan dengan Kementerian Kesehatan untuk memperbaiki sistem. Dan sebelumnya memang IDI sudah memberikan surat kepada Menteri Kesehatan untuk memperbaiki sistem internship. Nah, alhamdulillah kemarin usulan-usulan PPID banyak sekali yang dipenuhi untuk perbaikan program internship ini. Ya. Demikian Mbak Anissa. Oke, baik, ini menarik, IDI sudah menyurati kepada Kemenkes begitu untuk kemudian bisa memperbaiki terkait dengan program internship. Artinya ada keseriusan sampai program internship ini juga dihentikan sementara begitu ya, dibatasi. Nah, lantas sebetulnya yang sudah ditemukan oleh IDI seperti apa pantauannya, sebetulnya apa yang masih menjadi carut-marut begitu dalam program ini? Banyak sekali yang kita usulkan ke kementerian. Yang pertama adalah mengenai jam kerja. Nah, alhamdulillah kemarin di program yang baru ini semua dokter internship itu diberikan waktu bertugas itu shift pagi dan shift siang, tidak ada lagi shift malam. Kemudian hak cuti sakit, hak cuti hari libur, kemudian hak cuti hamil dan melahirkan itu juga dipenuhi oleh panduan yang baru ini, Mbak Anissa. Oke. Nah dok, jika kemudian terkait dengan hal ini masih dilakukan pengkajian, sifatnya bersama dengan Kemenkes atau memang prosesnya atau tahapannya sudah sejauh mana dok? Ya. Ya. Ya, dokter. Mbak Nisa. Baik. Dok, masih bisa mendengar suara dari studio? Masih, ya. Oke, terkait dengan pertanyaan tadi, Anda menyatakan begitu ya bahwa sudah menyurati ke Kemenkes juga begitu, sudah banyak hal-hal yang kemudian dilakukan pembahasan juga dengan Kemenkes. Lantas pembahasan ini sebetulnya tahapannya saat ini sudah sejauh mana? Apakah memang ini masih bersifatnya kajian atau memang sudah ada targetkah untuk kemudian ini dilakukan keputusan? Jika kemudian nantinya ada sebuah rumah sakit yang melakukan pelanggaran pun setidaknya ini bisa dilakukan penindakan juga, dok? Sudah Mbak Anissa, ini sudah menjadi keputusan sehingga bulan ini sebetulnya ini program internship baru setelah kita lakukan penundaan.
Jadi dari sistem yang baru ini seharusnya sudah tidak ada lagi beban kerja yang berlebihan untuk dokter intensif. Kemudian dari pertanyaan tadi rumah sakit, dan kuncinya adalah di wahana ya, ada 2, rumah sakit dan puskesmas, kemudian ada dokter pendamping. Nah, semua ini waktu itu kita undang, kita minta saran dan pendapat untuk memperbaiki sistem. Dan kalau memang ada pelanggaran, ya pasti harus kita tindak secara tegas. Bagaimana dengan kasus yang terjadi saat ini? Menurut analisa dari ID sendiri, apakah kemudian juga ada langkahkah untuk kemudian akan melakukan audit dan juga menindak rumah sakit yang pendidikannya ini membiarkan juga dokter muda bekerja melampaui batas kewajaran hingga membahayakan nyawa seperti kasus yang terjadi saat ini? Apakah hal tersebut akan dilakukan, dokter? Bukan akan, kita sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan pada saat itu, langsung kita terjun ke TKP. Kita juga ikut investigasi untuk mengumpulkan teman-teman sejawat dokter tersebut, kira-kira ada informasi apa saja. Nah, untuk resminya besok pagi atau mungkin siangnya dari Kementerian Kesehatan akan memberikan press conference. Oke, baik. Kita akan menunggu begitu ya press conference dari Kementerian Kesehatan terkait dengan hasil dari temuan yang telah dilakukan. Nah, tapi kita tahu juga bahwa selain dari overload terkait dengan pekerjaan ini, ada juga isu terkait dengan bullying begitu yang terjadi di lingkungan kedokteran itu sendiri. Nah, bagaimana kemudian tanggapan Anda terkait dengan hal itu? Apakah sampai dengan detik itu hal itu pun masih menjadi suatu hal tanda kutip adalah serius yang dilakukan pembahasan di antara ID? Saya rasa kasus bullying ini kita meledak itu adalah di Jawa Tengah ya, pada saat itu di Rumah Sakit Karyadi, PPDS anestesi. Nah, sejak itu kita sama-sama untuk memperbaiki program PPDS agar teman-teman sejawat kita tidak ada bullying lagi. Saya rasa sampai saat ini pun sudah tidak ada lagi kasus-kasus tersebut. Oke, Anda meyakini bahwa sudah tidak ada lagi kasus-kasus tersebut, tentunya itu juga yang menjadi harapan kita bersama. Lantas, Dok, kalau kemudian kita bisa menjelaskan begitu kepada masyarakat, jika terbukti di rumah sakit terkait dengan kasus yang saat ini terjadi, rumah sakit tersebut memang melakukan pelanggaran, setidak-tidaknya apa yang bisa Anda sampaikan terkait dengan sanksi, apakah rumah sakit tersebut akan dicabutkah perizinannya, atau mungkin lain sebagainya, ada sanksi administratif? Saya rasa harus didudukkan secara proporsional. Apakah yang bersalah adalah vaskesnya, fasilitas kesehatan dalam hal ini rumah sakit, atau orangnya, personalnya. Kalau memang rumah sakit terlibat, ya pasti harus ada tindakan tegas, paling tidak diperbolehkan lagi menjadi wahana untuk intensif. Demikian juga kalau ada dokter pendamping yang melakukan bullying, harus tidak tegas dan tidak boleh menjadi dokter pendamping lagi. Demikian, Mbak Ustaz. Nah, terkait dengan dokter pendamping ini, Dok, sebetulnya terkait dengan prosedur-prosedur, apakah seluruh dokter pendamping sebetulnya ini juga sudah diberikan arahankah dari rumah sakit masing-masing atau seperti apa? Dan juga pengawasannya mungkin ya, kalau Anda melihat apakah terkait dengan pengawasankah yang kemudian bisa menyebabkan menjadi celah begitu dari kasus ini terjadi, dokter? Bukan cuma pengarahan, Mbak Anissa. Dokter pendamping itu ada pelatihannya. Jadi tidak semua dokter bisa menjadi dokter pendamping intensif, dan Kementerian Kesehatan yang melakukan pelatihan, dan ini dipilih di rumah sakit mana yang kemudian ditunjuk salah satu dokter atau 2 untuk menjadi pendamping. Kemudian dari vaskes tingkat pertama, dari puskesmas juga begitu, ditunjuk salah seorang dokter untuk dilatih. Jadi saya rasa dengan pelatihan tersebut seorang dokter pendamping sudah paham hak dan kewajiban dan tugasnya seperti apa. Oke, jika kemudian terkait dengan prosedural dan juga aturan ini memang sudah ada dan juga sudah diperketat, sebetulnya kenapa hal ini masih tetap bisa terjadi, Dok? Apakah Anda menilai bahwa peraturan yang ada saat ini pun ini sudah cukupkah atau masih terlalu longgarkah atau seperti apa, Dr. Tewe? Saya rasa kita tunggu dari pihak kepolisian apakah benar nih karena beban kerja atau hal yang lain. Jadi dengan program internship yang baru ini, semua celah bullying itu sudah tidak ada lagi.
Baik, antara beban kerja atau hal yang lain. Tapi setidaknya kalau dari pandangan Anda menilai lebih cenderung ke arah yang mana? Ataukah memang beban kerja atau arah yang lain yang maksud Anda adalah ini bullying, begitukah Dokter Tewa? Kalau beban kerja saya rasa tidak, Mbak Anissa. Jadi seorang dokter intensif itu akan bekerja lebih ringan dibandingkan dokter organik. Karena dokter organik bertanggung jawab penuh terhadap tugas-tugasnya. Tapi kalau dokter intensif itu kan pemahiran, jadi ya tidak seberat kalau dokter organik. Kemudian kalau bullying juga potensinya juga tidak ada lagi sekarang bullying. Jadi kalau seorang dokter intensif masuk pagi sampai siang selesai, kemudian siang sampai malam pulang. Itulah. Oke, artinya Anda meyakini begitu ya, kalau dari Indi sendiri meyakini ini kalau terkait dengan workload begitu ataupun beban kerja yang cukup tinggi nampaknya tidak ke arah sana karena memang secara aturan ini pun sudah ditegaskan, sementara ada satu hal lain yang masih perlu dilakukan pendalaman juga oleh pihak kepolisian. Dok, terakhir lantas apa pesan Anda mungkin terkait dengan kasus ini dan bagaimana juga dengan pihak keluarga? Apakah Anda pun dari ID melakukan pendampingan juga kepada pihak keluarga, dokter? Silakan. Jadi saya rasa dengan kejadian ini tidak menutup kemungkinan untuk perbaikan sistem. Jadi itu akan mendukung penuh jika ada kekurangan dari sistem ini untuk diperbaiki agar keamanan dan kenyamanan dokter ISIP itu bisa bertugas dengan baik, karena di undang-undang disebut di Undang-Undang Nomor 17 Kesehatan tentang intensif itu disebutkan juga hak-hak dan kewajiban dari seorang dokter intensif. Kalau masalah pendampingan dengan keluarga tentu saja. Jadi begini, seorang dokter intensif itu belum penuh untuk menjadi anggota ID. Karena STR-nya masih STR intensif. Tapi bukan berarti ID tidak lepas tangan. Setiap dokter intensif yang datang bertugas itu pasti akan diterima oleh dinas kesehatan juga melibatkan ID. Kita adakan pembekalan juga. Jadi kita masih sifatnya anggota sementara. Oke. Baik dok, yang paling terdekat begitu ya kita akan menantikan konferensi pers dari Kementerian Kesehatan juga terkait dengan kasus ini. Kalau begitu terima kasih banyak atas informasi yang sudah Anda bagikan di Berita Satu Malam. Dr. Tewe Telogo Wismo Sekjen ID. Selamat malam dok, salam sehat selalu. Selamat malam.